Rezeki itu bukan sesuatu yang lo kejar, tapi sesuatu yang lo tarik. Kadang kita sibuk banget ngejar rezeki sampai lupa belajar cara menariknya. Lo bangun pagi dengan dada penuh tekanan, kepala penuh strategi, dan hati yang cemas. Lo pikir makin banyak usaha, makin cepat datang hasil, tapi justru makin lo maksa. Makin jauh rasanya semua dari genggaman, dan di titik itu, lo mulai nyalahin nasib, doa, bahkan kadang Tuhan. Padahal, bukan karena Tuhan gak ngasih, tapi karena diri lo belum jadi magnet yang mampu menarik rezeki. Rezeki itu bukan burung yang harus lo buru. Ia seperti angin, lembut, tak terlihat, tapi selalu ada di sekitar. Hanya bisa lo rasakan kalau lo tenang. Dan kalau lo gelisah, lo malah nutup frekuensinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan gimana caranya dapat rezeki, tapi gimana caranya jadi pribadi yang bisa menarik rezeki. Frekuensi diri. Kapan terakhir kali lo tenang saat nunggu jawaban Tuhan? Coba lo jujur, berapa kali lo doa tapi sambil gelisah? Berapa kali lo kerja tapi sambil takut gagal? Berapa kali lo sedekah tapi dalam hati nunggu balasan? Padahal semua itu, doa, kerja, sedekah, cuman alat buat nyalain frekuensi rezeki. Dan frekuensi itu cuman aktif waktu hati lu jernih. Dalam Islam ada kalimat yang sering banget diucap Nabi. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Keindahan bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang energi batin, hati yang lapang, pikiran yang bersih, ucapan yang lembut. Karena energi seperti itu menarik energi yang serupa. Hati yang tenang menarik kedamaian, hati yang ikhlas menarik keberlimpahan. Sebaliknya, hati yang takut menarik masalah. Kalau lo hidup di frekuensi cemas, lo bakal menarik kejadian yang sesuai dengan kecemasan itu. Kalau lo hidup di frekuensi syukur, lo bakal narik lebih banyak hal yang bisa disyukuri. Itu bukan teori kosong. Itu hukum alam yang juga ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Tuhan gak main-main waktu bilang kami akan menambah. Itu bukan cuma tambahan uang, tapi juga energi, peluang, dan keajaiban. Dan itu semua hanya bisa datang kalau getaran lu selaras sama rasa syukur. Magnet rezeki dan ilmu stoikologi mengendalikan yang bisa dikendalikan. Stoikologi, sebuah filsafat dari Yunani kuno, ngajarin satu prinsip sederhana tapi dalam: kendalikan yang bisa lo kendalikan, terima yang gak bisa. Mirip banget sama ajaran Islam tentang tawakal. Beda bahasanya, tapi maknanya sama. Setelah usaha, berhentilah gelisah. Lo gak bisa maksa orang beli dagangan lo, tapi lo bisa kendalikan caramu melayani. Lo gak bisa paksa dunia ngikutin rencanamu, tapi lo bisa jaga responmu saat dunia gak sesuai harapan. Itulah titik di mana energi berubah. Ketika lo berhenti reaktif, lo mulai jadi magnet. Karena lo gak lagi menolak realitas, tapi selaras dengannya. Lo berhenti bilang hidup gak adil, tapi mulai sadar gue bisa belajar dari ini. Dan dari titik itu, semesta mulai balik arah. Bukan lagi melawan lo, tapi bantu lo. Stoikologi ngajarin, orang bijak bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tenang meski segalanya diambil. Sementara tasawuf bilang, kaya bukan berarti punya banyak harta, tapi hati yang gak butuh banyak hal. Dan di antara dua pemahaman itu, lahir satu kesadaran. Bahwa magnet rezeki sejati bukan dari kerja keras tanpa arah, tapi dari ketenangan hati yang paham arah. Islam dan energi. Kenapa zikir bisa bikin rezeki lo lancar? Zikir bukan mantra ajaib, tapi zikir adalah tombol reset. Buat pikiran yang kacau, hati yang penuh debu, dan jiwa yang kehilangan arah. Waktu lu zikir pelan-pelan, lu lagi nyuciin frekuensi batin. Kata Allah yang diulang bukan cuma panggilan, tapi getaran yang menenangkan. Dan waktu lu tenang, lu mulai bisa dengar bisikan halus yang selama ini tenggelam di bisingnya dunia. Intuisi, ilham, dan jalan keluar yang gak lu duga. Zikir itu bukan sihir yang bikin uang datang tiba-tiba. Tapi ia membuka jalan batin buat lu melihat pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup karena pikiran lu sendiri. Dalam tasawuf, ada istilah sirrun,
rahasia batin. Dan salah satu rahasia itu adalah hati yang menyebut nama Allah dengan sadar akan menarik pertolongan Allah dalam diam. Itulah kenapa orang-orang yang hidupnya tampak sederhana, tapi rezekinya tenang dan cukup, seringkali punya satu kesamaan. Mereka zikir bukan karena takut miskin, tapi karena ingin dekat. Dan kedekatan itu yang mengaktifkan magnet rezeki, menyelaraskan diri dengan alam, vibrasi keberlimpahan. Pernah nggak lo perhatiin alam selalu dalam keadaan cukup? Burung nggak panik nyari makan, pohon nggak cemas soal musim, laut nggak pernah nuntut sungai buat balik, karena alam hidup dalam kesadaran cukup. Kita aja yang sering lupa. Manusia dengan pikirannya yang canggih justru sering hidup di vibrasi kurang uang, kurang waktu, kurang cinta, kurang dihargai. Padahal rasa kurang itu yang bikin lo jauh dari aliran rezeki. Karena saat lo bilang gua kurang, semesta denger dan bilang baiklah, kuranglah terus. Tapi waktu lo bilang gua cukup, semesta juga menjawab baiklah, bertambahlah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini bukan janji kosong, tapi kode. Kalau hati lu takwa, yaitu hidup dalam kesadaran, lu akan dituntun ke arah yang gak lu sangka. Dan rezeki yang datang bukan cuma materi, tapi juga nerasa lega, tenang, cukup, dan penuh makna. Membangun magnet rezeki lewat mindset. Sekarang mari jujur. Berapa kali lo ngerasa hidup ini berat banget, tapi semua berubah waktu lo ubah cara pandang? Berapa kali lo gagal, tapi jadi lega begitu lo berhenti nyalahin diri sendiri? Itulah titik baliknya. Rezeki bukan datang dari luar, tapi dari cara lo melihat hidup. Mindset positif itu bukan sekadar berpikir baik, tapi kemampuan buat ngelihat makna di balik kejadian. Misal, bukan gua gagal, tapi gua lagi dilatih. Bukan gua nggak punya, tapi gua lagi dibersihin dari ketergantungan. Dalam dunia energi, pikiran adalah magnet pertama. Dan dalam Islam, niat adalah akar dari segalanya. Jadi kalau niat lu murni, pikiran lu bersih, dan tindakan lu konsisten, semesta dan Tuhan akan bekerja bareng lo, bukan melawan lo. Itulah titik di mana rezeki berhenti lo kejar, tapi mulai datang sendiri. Jangan jadi pengemis energi. Lo gak bisa jadi magnet rezeki kalau lo terus hidup dari validasi orang lain. Karena magnet yang kuat itu berdiri dari dalam, bukan tergantung dari luar. Lo harus berhenti nunggu disukai, berhenti berharap dibantu terus, berhenti ngeluh, kenapa hidup gua gini? Karena setiap kali lo mengemis perhatian, lo lagi bocorin energi keberlimpahan lo sendiri. Hidup bukan soal seberapa banyak yang lo punya, tapi seberapa kuat lo menjadi pusatnya. Dan pusat itu cuma satu, diri lo sendiri yang sadar bahwa semua yang lo cari ada di dalam. Dari kesadaran menuju kelimpahan. Ketika lo mulai sadar, sesuatu yang halus akan berubah. Lo gak lagi iri sama rezeki orang lain, karena lo tahu setiap orang punya jatah frekuensinya sendiri. Lo gak lagi takut kehilangan, karena lo sadar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi tanda Tuhan mau bersihin ruang buat yang baru. Lo mulai tenang, dan di titik itu, rezeki mulai ngalir. Bukan karena lo tiba-tiba kaya, tapi karena lo gak lagi miskin di dalam. Dan begitulah cara kerja magnet rezeki. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penyelarasan. Jadi magnet, bukan pengejar, rezeki gak lari. Lo cuma perlu berhenti ngejar dan mulai jadi sesuatu yang pantas ditarik oleh rezeki. Mulai dari hati yang jernih, pikiran yang bersih, syukur yang nyata, dan kesadaran bahwa semua yang lo punya hari ini adalah bentuk kasih Tuhan yang sedang bekerja. Karena sejatinya, rezeki bukan tentang berapa banyak, tapi seberapa sadar. Bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tenang. Kalau hari ini hidup lo masih berat, jangan buru-buru nyalahin Tuhan. Mungkin bukan karena dia belum ngasih, tapi karena lo belum jadi magnet yang pantas buat ditarik olehnya. Latih kesadaran lo, bersihin hati lo, dan biarkan vibrasi keberlimpahan itu tumbuh dari dalam. Karena saat lo jadi magnet, semesta akan datang sendiri buat mengelilingi lo.
Inilah perjalanan menuju kelimpahan. Bukan lewat kejaran, tapi lewat kesadaran. Kalau kata-kata ini nyentuh sisi dalam diri lo, bantu sebarkan kesadaran ini. Dan jangan lupa subscribe channel Nafas Baru, biar lo gak kehilangan arah waktu hati lo mulai lelah. Rezeki bukan hanya dicari, rezeki ditarik, dan lo bisa jadi